Islam, Al-Quran menyuruh kita bersatu. Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguh kalian kepada tali Allah. Berpegang teguh kepada tali Allah. Tali itu apa itu tali? Apakah Tuhan menurunkan tali lalu kita pegang begitu? Tali itu agama. Berpegang teguh kalian kepada agama Allah jami'an, semuanya. Jangan satu orang, tapi semuanya. Tujuannya apa? Wala tafarraqu, jangan kau berpecah belah. Islam ini harus kuat. Caranya pegang teguh agama, jangan terpecah belah. Jadi orang yang memegang teguh agama itu, ya, insya Allah nggak akan terpecah belah. Bagaimana caranya? Caranya supaya kita nggak terpecah belah. Dijelaskan dalam Quran juga, Allah, taat kalian kepada Allah, wa ati'ur rasul, taat kalian kepada rasul, wa ulil amri, dan kepada ulama. Ulil amri itu ulama. Ya. Karena ahli fikih wa din, kata Ali bin Abi Thalib. Taat kalian tiga, Allah, rasul, ulama. Fa in tanaza'tum fi syai', nanti kalau kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, nah kalau beda pendapat, caranya bagaimana? Kembali ke Quran dan hadis. Nah, kenapa? Karena Quran pemersatu. Maka kembali kepada Quran. Nah, sampai di sini pembahasan kita lihat di lapangan. Saya suka mencontohkan Udin, Wawan, Leman, namanya. Itu kalau di video-video saya itu aja itu. Bukan saya menyinggung seseorang, memang itulah pilihan kata, pilihan nama yang sering saya sebut. Si Udin sama si Wawan berkawan. Semayang tidak, semuanya tidak. Akur. Bertetangga. Beli togel sama, beli tuak tetean sama. Akur. Datang Ustaz. Wan, kok Islam apa enggak? Ya Islam Ustaz. Gimana orang kafir mau segan terhadap Islam? Kalau Islamnya pun modelnya model kayak kaum gini. Bertobatlah kalian kepada Allah, jangan main-main. Terakhir sepakatlah Sudin dari tobat. Si Wawan pun sepakat tobat. Begitu tobat ngaji tidak satu guru. Beda guru. Setelah ngaji, setelah kembali ke Quran, mereka memusuh. Dan ini kita lihat fakta saat ini. Sama-sama pemegang Quran, sama-sama kembali ke Quran dan hadis, tapi mereka nggak akur. Hanya beda paham. Kemarin belum sholat mereka akur. Sekarang udah taat nggak akur. Lebih baik mana? Dibilang lebih baik dulu nggak taat. Dibilang lebih baik sekarang mereka musuh. Kan begitu. Padahal kalau kita lihat cek Al-Quran tadi, kalau beda pendapat kembali ke Quran. Kenapa bisa terjadi demikian? Ada masalah apa Quran ini? Bukan Quran yang bermasalah, otak kita yang bermasalah. Al-Quran ini terdiri dari 6.660, enggak pakai 6, 6.660 ayat. Berhenti sampai di situ. 6.660 ayat. Dah, baru kita rinci. Apa saja rinciannya? Di dalam Quran ada 1000 perintah. 1000 perintah. Ini kayaknya nggak usah pakai hasil ya. Di dalam Quran ada 1000 perintah. Jadi kalau Bapak catat
Bapak baca dari Fatihah sampai An-Nas, setiap kata perintah Bapak hitung totalnya 1000. Di dalam Quran ada 1000 larangan. Kalau Bapak catat setiap kata larangan dari Fatihah sampai An-Nas ada 1000. Di dalam Quran ada 1000 janji pahala. Kalau Bapak catat dari Fatihah sampai An-Nas, janji pahala itu ada 1000. Enggak disuruh, cuma dijanjikan. Nah, saya bilang, kau belikan gula dulu. Kalau kau belikan upah 5.000. Itu janji apa? Janji. Kalau kau belikan upah 5.000. Jadi tidak semua itu mesti diperintah. Maka kalau ada orang berkata, kalau ini boleh, perintahnya mana? Oh, enggak begitu memahami Quran. Ada 1000 janji pahala. Udah berapa ribu? Di dalam Quran ada 1000 janji dosa. Tidak dilarang, tapi dijanjikan dosa. Udah berapa ribu? 4.000. Di dalam Quran ada 1000 kisah. Kisah-kisah. Ya. Untuk apa itu kisah itu? Untuk apa kisah-kisah itu? Faksus kata Allah. Allah sebelumnya menceritakan masalah anjing. Anjing ini sifatnya dihalau menjulurkan lidah, dibiarkan menjulurkan lidah. Ada orang yang kayak anjing kata Allah. Terus bagaimana? Faksus kata Allah. Kau kisahkan. Allah nyuruh masalah anjing yang gini aja kau ceritakan sama orang supaya orang paham. Masalah apalagi masalah Nabi. Makanya maulid dibikin di mana-mana untuk mengisahkan cuman sayangnya maulid dibuat nggak pernah cerita Nabi. Ustadz malah cerita dirinya. Padahal Quran katakan wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu yang dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Ternyata Nabi Muhammad Allah meneguhkan hatinya, caranya Allah kisahkan rasul. Oleh karena Quran telah tetapkan cara meneguhkan hati itu dikisahkan, maka maulid dibuat ulama belakangan untuk dikisahkan rasul supaya umat teguh hatinya. Ya. Udah berapa ribu? 5. 1000 perintah, 1000 larangan, janji pahala, janji dosa, 1000 kisah, udah 5. 1000 lagi perbandingan. Udah berapa? 500 halal haram. Kalau Bapak baca dari Fatihah sampai An-Nas, halal haram cuma 500. Nah, tambahlah 501. Enggak, 500. 100 doa dan tasbih. Ya. Sikit kan, sikit. Untung sikit. Kalau sempat doa panjang-panjang kali. Saya tadi pun kalau panjang-panjang kali baca doa kepala orang. Udah berapa? 6.600. 60 ayat nasikh dan mansukh. Ayat-ayat yang dibatalkan hukum pengamalannya karena turun ayat yang baru. Dulu orang Mekah wajib nggak hijrah ke Madinah? Wajib. Siapa yang nggak hijrah dosa. Belakangan setelah Mekah menjadi kota kaum muslimin, turun ayat mengatakan nggak payah hijrah lagi. Maka ayat yang tadi dibatalkan oleh ayat. Masih ingat nggak permasalahan yang mau kita bahas ini apa? Kita kadang-kadang satu masalahnya. Begitu udah maju ke depan lupa judul. Al-Quran pemersatu. Faktanya orang
dengan kata